Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah kajian Masjid Al-Fajru Fajar Indah yang insyaallah diridhoi, diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita ucapkan, kita ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Semoga kita mampu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang selalu istiqomah mendoakan beliau dengan selalu bersolawat kepadanya, dan menjadi umat beliau yang selalu istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. InsyaAllah dengan memperbanyak bersolawat dan istiqomah melaksanakan sunnahnya, InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaat darinya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu jamaah kajian yang InsyaAllah diridhoi Allah, dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita yang kemarin itu belum selesai, ya. Kaitannya dengan waqf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ini istilah-istilah yang tidak bisa kita pisahkan karena di sana ada kesamaan-kesamaan dan ada perbedaannya, sehingga sudah menjadi istilah yang menjadi satu kesatuan, ya. Waqf, zakat, infak, sedekah, wakaf, begitu, ya. Waqf. Tapi kalau zis saja itu hanya zakat, infak, sedekah. Kalau zis waqf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. Kemarin kita membahas zakat itu khusus berkaitan dengan musakinya. Ya, bagaimana cara kita membayar zakat. Kemarin itu kita bahas. Nah, sekarang kita membahas tentang manajemennya, pengelolaannya. Ya, karena kemarin ketika kita membahas ternyata Al-Fajru, ya, juga mengelola penghimpunan zakat dan penyaluran zakat, ya. Maka ini perlu kita kaji, ya, kita kaji bagaimana pengelolaan zakat ini. Nah, untuk pengelolaan zakat ini kita harus membagi dua. Ada zakat yang bersifat konsumtif, ada zakat yang bersifat produktif. Jadi pengelolaan zakat ini nanti kedua arah ini, ya, nanti ke arah konsumtif dan arah produktif. Nah, apa yang dimaksud dengan zakat konsumtif? Ya, zakat konsumtif itu adalah zakat mal atau zakat fitrah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mustahik. Ya, jadi zakat ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Seperti apa? Misalnya kebutuhan makan, ya, kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan untuk membeli pakaian anak-anaknya yang sekolah, ya, harus beli seragam, sepatu dan seterusnya, buku. Ya, ini termasuk kebutuhan sehari-hari. Ya, terus kemudian mungkin belum punya rumah, harus kontrak, harus membayar kontrakan. Nah, ini juga termasuk konsumtif. Ya, biaya berobat, ya, ada yang sakit kemudian tidak mampu berobat, kemudian diberi zakat. Nah, ini juga termasuk zakat konsumtif. Ya, atau misalnya ada sebuah keluarga yang memang dia perlu kendaraan, mungkin sepeda ontel atau apa, mungkin ya anaknya untuk sekolah itu jauh sekali. Ya, jauh sekali kalau jalan kaki itu ya kasihan. Terus kemudian diberikan zakat berupa kendaraan, misalnya begitu. Ya, kendaraan kan tidak mesti motor, ya, Pak. Sepeda ontel itu masuk kendaraan ya? Masuk ya? Iya, masuk ya. Cuman soal itu ada kendaraan itu biasanya
mesin gitu ya. Jadi kendaraan ada alat transportasi yang dibutuhkan sehari-hari. Nah maka ini kalau kita memberikan zakat kepada mustahik untuk kebutuhan sehari-harinya ini, maka ini namanya zakat konsumtif. Ya, jadi dipakai konsumtif itu kan dipakai sehari-hari, itu namanya zakat konsumtif. Nah, siapa yang kita alokasikan dana zakat itu ke konsumtif itu orang-orang yang memang setelah diteliti, setelah didata, ini adalah orang-orang yang memang sangat membutuhkan hal-hal seperti kita sebutkan tadi. Nah, maka bisa diberikan pada mereka zakat yang sifatnya konsumtif ini. Nah, nanti ada lagi namanya zakat produktif. Ya, kalau zakat produktif itu adalah zakat mal, tidak zakat fitrah. Ini khusus zakat mal. Ya, zakat mal yang diberikan kepada mustahik yang berfungsi. Ya, berfungsi untuk apa? Untuk memperbaiki perekonomian mereka. Jadi bukan memenuhi kebutuhannya, tapi memperbaiki kondisi ekonominya, sehingga nanti mereka yang tadinya itu tidak mampu menjadi mampu. Syukur-syukur yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Nah, ini ada namanya pemberdayaan zakat. Ini namanya pemberdayaan zakat. Jadi pemberdayaan zakat itu adalah bagaimana agar zakat itu bisa memperbaiki ekonomi umat. Lewat zakat apa? Yaitu zakat produktif. Jadi zakat produktif ini dikelola, ya dikelola, diberdayakan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat serta dapat memperbaiki perekonomian mustahik itu. Ya, sehingga diharapkan secara bertahap status mustahik dapat berubah menjadi muzaki. Jadi ini tujuan akhir dari zakat produktif itu adalah merubah status perekonomian masyarakat dari seorang mustahik menjadi muzaki. Nah, ini namanya zakat produktif. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara mengelola zakat produktif ini? Nah, mengelola zakat produktif bisa dalam dua cara. Yang pertama, dana zakat ini digunakan untuk biaya pelatihan dan modal kerja. Ya, biaya pelatihan dan modal kerja. Nah, kepada siapa? Yaitu kepada mustahik yang memang tidak punya skill. Jadi ada orang itu, ya dikasih modal pun juga nggak bisa kerja, Pak. Itu memang nggak punya skill, nggak punya keahlian, tidak bisa mengelola gitu. Dikasih modal seberapa pun dia tetap aja habis. Maka diberi skill, diberi keahlian dalam berusaha. Nah, diberi pelatihan. Ya, diberi pelatihan. Nah, setelah pelatihan itu kemudian dia punya keahlian. Nah, kemudian dikasih modal untuk itu. Misalnya beternak misalnya. Jadi diajarkan bagaimana ternak lele misalnya, ya gimana cara ternak ayam, terus kemudian dikasih bibitnya. Nah, ini dari dana zakat. Ya, diharapkan nanti dengan ada skill itu, ada keahlian itu, dikasih modal, kemudian dia bisa menghasilkan. Sehingga untuk kedepannya sudah tidak lagi terima zakat. Ya, tidak lagi menerima zakat, justru dia membayar zakat. Diharapkan begitu. Nah, sehingga tidak terus-menerus mendapatkan zakat. Jadi ibarat kita mengajar seseorang itu tidak memberikan ikan, tetapi memberikan ilmu cara memancing dan memberikan pancingan. Nah, gitu. Ini caranya memancing, ini loh pancingannya. Semudah apa dia memancing? Ketika tidak diberikan ikan, dia bisa mencari sendiri gitu. Tapi kalau sampai kita kasih ikan terus, ya. Ini namanya konsumtif. Tapi bagaimana memberdayakan? Yang memberdayakan ekonomi umat dari tidak mampu menjadi mampu, itu lewat zakat produktif. Nah, yang seperti ini pelatihan dan modal itu adalah khusus bagi umat yang tidak punya skill dan tidak punya modal. Ya, tidak punya skill, tidak punya modal. Nah, kalau dia sudah punya modal, ya tinggal pelatihan skill. Kalau sudah punya skill tidak punya modal, tinggal dikasih modal. Nah, jadi ada mungkin orang punya usaha tapi nggak punya modal, dia punya skill tapi nggak bisa bekerja, dia nggak punya modal. Dia bisa menjahit, dia bisa berternak tapi nggak punya modal. Dia bisa buat makanan yang enak, dia pintar masak tapi nggak punya modal. Maka diberi modal untuk usaha bikin kue, ya, kerajinan, apalah begitu. Nah, itu nanti diberikan modal. Ini namanya zakat produktif. Nanti kalau ke Masjid Al-Fajru nanti dia diberikan
wewenang untuk dia mengelola zakat, maka kalau bisa arahkan ke zakat produktif, ya, zakat produktif, sehingga akan terus menerus memberikan zakat. Jadi lama-lama nanti di wilayah Al-Fajr sudah tidak lagi menerima zakat. Nah, nanti zakatnya dialihkan ke tempat yang lain, dibina di situ, diberdayakan sehingga ekonominya baik dan pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, sebetulnya zakat produktif itu begitu tujuannya, ya. Tapi tetap juga ada alokasi ke zakat konsumtif dengan produktif semua. Karena ada orang-orang yang memang mungkin butuh segera hari itu juga untuk membayar sekolah, ya, untuk makan keluarganya. Jadi ada dana yang disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif, ada yang dalam bentuk zakat produktif. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dimaksud dengan zakat konsumtif dan zakat produktif. Nah, satu hal yang perlu kita kritisi, ya, kadang-kadang ada orang mengelola zakat produktif ini sebetulnya kurang pas, ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara dipinjamkan, ya, dipinjamkan. Jadi ada dana zakat dipinjamkan pada seseorang, nanti kemudian dikembalikan. Nah, itu sebetulnya yang lebih pas nanti bukan zakat. Karena zakat itu apa? Zakat itu, muzaki itu melepaskan haknya. Jadi seorang muzaki itu sudah melepaskan haknya, baik hak terhadap benda maupun hak manfaatnya. Jadi sudah dilepaskan semua. Nah, kalau suatu benda sudah dilepaskan hak miliknya oleh seseorang, dia harus bertuat yang lain. Dia harus berpindah pada hak milik yang lain. Nah, kalau zakat ini oleh amil dipinjamkan ke mustahik, tidak diberikan, hanya dipinjamkan, nanti dikembalikan. Pertanyaannya adalah, ini zakat ini punya siapa, gitu loh. Ya, jadi yang dipinjamkan mustahik itu nanti jadi pemilik siapa? Mustahik yang nggak memiliki karena statusnya hanya pinjam. Kalau pinjam kan hanya hak manfaat kan. Kita kalau pinjam sesuatu kan hanya bisa memanfaatkan, nggak boleh memiliki benda kan. Sementara muzaki sudah melepaskan hak miliknya. Ini kan berarti benda yang tidak berkuat. Kan bukan bakal berkuat. Siapa jadi pemilik? Amil tidak boleh memiliki. Amil hanya bertugas menyalurkan saja, ya, menghimpun dan menyalurkan. Nah, sehingga ini nggak berkuat ini. Makanya nanti kalau meminjamkan dana kepada seseorang kemudian dikembalikan lagi, setelah dimanfaatkan dikembalikan, itu bukan dalam bentuk zakat, berarti ada dana yang lain. Ini akan kita sampaikan. Ya, boleh begitu, tapi sumbernya bukan dari dana zakat, gitu. Sumbernya bukan dari zakat, tapi boleh yang begitu itu boleh. Ya, kayak dana bergilir itu, Pak. Jadi ada dana dipinjamkan ke seseorang selama sekian bulan, nanti dia kembalikan pokoknya, kemudian dipinjamkan lagi kepada yang lain, nah gitu. Namanya bergulir, ya, dana bergulir. Atau misalnya dalam bentuk benda, sapi misalnya, ya. Sapi diberikan pada seseorang untuk diternak, nanti dapat anaknya, hidupnya dikembalikan. Kemudian nanti dikasih lagi kepada yang lain, diternak lagi, kemudian dapat anak, hidupnya diambil lah, kayak gitu. Nah, ini mestinya bukan dari zakat. Tapi perbuatan seperti itu bagus. Itu juga termasuk memberdayakan ekonomi kita, tapi sumbernya bukan dari zakat, gitu. Nah, dari mana nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, ini masalah zakat, Bapak Ibu, ya. Saya kira cukup untuk pembahasan tentang zakat. Nah, kita masuk yang kedua, ya. Yang kedua, ya, kita mulai dari sedekah ke infak, sama saja ya urutannya. Nah, kita mulai sedekah. Kita mulai dari infak juga boleh deh, biar zis, nah gitu kan. Zakat, infak, sedekah, keturut gitu ya. Nah, apa itu infak? Ya, infak itu adalah anjuran mengeluarkan harta apapun yang tidak ditentukan bendanya, ya, tidak ditentukan. Beda dengan zakat tadi. Kalau zakat yang dikeluarkan harus harta tertentu, nggak semuanya, ya, emas, perak, uang, kemarin hasil pertanian, ternak, hasil dagang, barang tambang, kan gitu ya, barang temuan, ya, rikas, gitu. Jadi tidak semuanya, ya. Ternak pun juga tidak semuanya. Hanya apa? Onta, kerbau, sapi, kambing, kan gitu kan? Itu. Hasil pertanian juga tidak semuanya. Hanya hasil pertanian yang mengenyangkan dan bisa diberikan dan bisa bertahan
lama kan begitu, tidak semuanya dizakatkan. Tapi kalau infak ini apapun bisa diinfakkan, yang tidak ditentukan jenisnya, semuanya bisa diinfakkan. Ya. Kemudian tidak harus mencapai jumlah tertentu, jadi tanpa nisab. Kalau zakat nanti baru kita bayarkan kalau sudah kita miliki sebesar 85 gram emas atau senilai itu. Nah kalau infak itu seberapa pun monggo, ya tidak ada batasan, ada ketentuan nisab. Terus juga tidak harus pada waktu tertentu. Ya, kalau zakat itu kan nanti ada haulnya, sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah kalau infak ini enggak, ya kapan saja boleh. Ya, kemudian tidak dibatasi jumlahnya juga, enggak dibatasi seberapa pun monggo. Ya, seberapa pun yang diinfakkan terserah. Mau 1.000, 2.000, 3.000, 100.000, 1 juta, ya silakan. Tapi kalau zakat itu ada ketentuannya, ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%, ada ketentuannya. Kemudian diberikan untuk kepentingan umum, bukan kepada individu. Nah ini nanti membedakan itu dengan sedekah. Ya, infak itu untuk umum, bukan untuk individu. Jadi tidak bisa kita katakan saya mau infak ke si A, itu nggak bisa. Ya, jalurnya bukan infak nanti. Ya, saya mau infak kepada si B, saya infak ke anak yatim, saya infak ke fakir miskin, itu tidak bisa. Karena infak itu adalah untuk umum. Misalnya masjid, nah ini infak ke masjid. Ya, karena yang kita infakkan ke masjid itu untuk kepentingan bersama. Misalnya untuk bangun masjid, memperbaiki masjid, ya, beli karpet dan seterusnya. Nah, ini dari harta infak karena apa? Untuk kepentingan bersama. Maka di masjid itu adanya kotak infak. Enggak ada kotak sedekah, ya, enggak ada adanya kotak infak. Jadi kalau kotak sedekah masjid, nah itu main lupa. Tapi alhamdulillah enggak pernah ketemu ya. Pernah enggak ketemu masuk masjid kotak sedekah masjid apa gitu? Pasti enggak ketemu. Yang ada kotak infak. Nah, untuk kepentingan umum. Ya. Tapi kalau pada yatim piatu miskin itu tidak ada infak ke anak yatim, tidak ada. Adanya nanti sedekah gitu. Ya. Itu bedanya nanti antara infak dengan sedekah. Sedekah itu individu. Kalau infak untuk kepentingan. Nah, oleh karena itu kepemilikannya itu berbeda kepada masyarakat umum. Jadi misalnya panjenengan infak karpet. Pertanyaannya ini karpet milik siapa? Kita milik masjid, milik umum. Ya, milik semua jamaah gitu. Nanti infak itu kepada umum. Ya. Nah, beda nanti dengan sedekah. Nah, sedekah itu ada 3 lipat. Yaitu apa? Anjuran mengeluarkan harta apapun tidak ditentukan, sama dengan infak ini. Apapun boleh. Tidak harus mencapai nisab, ya, mencapai jumlah tertentu yang dimiliki. Tidak ada nisab, sama dengan infak. Beda dengan zakat ya. Kalau zakat harus ada nisabnya. Dalam hal ini sedekah dengan infak masih sama. Tidak harus pada waktu tertentu, masih sama dengan infak. Ya, kalau zakat dan beda, harus dengan waktu tertentu haulnya. Tidak dibatasi jumlah tertentu, sama dengan infak, tidak ada batasannya. Nah, ini yang membedakan nanti. Ya, diberikan kepada siapapun. Nah, siapapun itu maksudnya siapapun nanti orang. Ya, siapapun. Ya, artinya tidak kepada orang tertentu. Kalau mustahik, kalau yang mustahik zakat kan tertentu orangnya, Pak. Tapi kalau sedekah itu pada siapapun, baik kaya maupun miskin, itu bisa sedekah. Misalnya begini, ini ada pengajian. Pengajian ini ada snack misalnya ya. Kalau snack ini bukan dari uang masjid, katakanlah ini adalah ada jamaah yang memberikan. Ini namanya sedekah. Padahal kepanjenengan orang kaya semua. Tapi bisa dikatakan sedekah. Sedekah boleh kepada orang kaya. Ya, sedekah kepada orang tua bisa, sedekah kepada anak bisa, sedekah pada istri, sedekah pada suami, sedekah pada tetangga, meskipun dia mampu. Karena sedekah itu adalah tujuannya memperbaiki hubungan. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu mengeluarkan harta orang miskin yang Allah titipkan dalam harta orang kaya. Maka zakat itu sebaiknya lewat amil. Agar apa? Agar tidak terjadi hubungan antara mustahik dan musaki, hubungan hutang budi. Itu tidak boleh. Yang sampai nanti musaki merasa sudah berbuat baik kepada mustahik dan mustahik merasa terhutang budi dengan musaki, itu tidak boleh.
Karena apa? Karena yang dikeluarkan oleh orang kaya berupa zakat itu adalah memang hartanya orang miskin yang Allah titipkan dalam harta orang kaya. Maka untuk menghindari adanya hubungan terutama budi tadi, maka sebaik-baik zakat diberikan pada amil, sehingga mustahik tidak langsung bertemu dengan muzaki. Berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah justru sebaik-baik sedekah itu langsung masuk. Dan sebaik sedekah adalah kepada orang yang hubungannya tidak baik dengan orang itu. Sebaik sedekah adalah kepada saudara kita yang dia membenci kita. Susah Pak? Ngomong saudara susah. Ya. Jadi sebaik sedekah adalah kepada keluarga, saudara, ya, yang dia membenci kita. Dengan tujuan dengan sedekah itu kemudian kebenciannya hilang, hubungan menjadi baik. Maka sedekah itu langsung, ya, jangan disembunyikan. Ya, justru sedekah itu tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan. Nah, kepemilikan dari harta sedekah itu berbeda kepada penerima sedekah. Kemudian jadi hak miliknya kemudian. Jadi individu, ya sifatnya individu, bukan kepada umum. Itu bedanya antara zakat, sedekah, infak. Bisa nggak Pak bedanya, bisa nggak? Nah, kalau zakat tadi kan semuanya tertentu, ya hartanya tertentu, setelah mencapai nilai tertentu diberikan dengan jumlah tertentu kepada orang tertentu, ya semuanya tertentu, ya. Nah, kalau sedekah dan infak itu tidak ada tertentu itu tidak ada. Ya, tidak ada tertentu. Cuma nanti bedanya antara sedekah dan infak, kalau sedekah pada individu, kalau infak untuk kepentingan umum, bedanya hanya itu. Selain itu sama, ya. Nah, ada istilah qor, Pak. Ini jarang didengar mungkin ya. Kecuali Pak Budi. Qor namanya. Qor itu mempiutangi orang. Ya, mempiutangi orang. Itu namanya qor. Jadi anjuran mengeluarkan manfaat dari harta yang dimiliki. Jadi yang diberikan manfaatnya, bukan bendanya. Kalau sedekah, infak yang kita berikan apa? Bendanya dan manfaatnya, kan gitu kan? Semuanya diberikan. Tapi kalau qor ini yang diberikan hanya manfaatnya saja. Bendanya masih menjadi milik. Jadi kita hutangkan gitu. Jadi hutang piutang itu, ini uang saya hutangkan ke si A, maka si A itu hanya bisa memanfaatkan uang itu, tapi miliknya tetap jadi milik saya. Itu namanya qor. Dalam bahasa kita ya hutang piutang. Hutang piutang, ya. Itu namanya qor. Nilainya masih milik kita. Apa bedanya qor dengan pinjam meminjam? Apa bedanya hutang piutang dengan pinjam meminjam? Uang itu cocoknya hutang uang apa pinjam uang? Pinjam meminjam atau hutang piutang? Apa bedanya? Kalau pinjam, ya, kalau pinjam meminjam itu bendanya sendiri, zat itu bendanya yang tadi aina namanya ya, bendanya itu harus wujud yang tadi diberikan kembali, benda itu sendiri kembali ke kita. Itu namanya pinjam. Misalnya motor, ya, motor, saya pinjam motor, maka yang dikembalikan harus motor yang tadi dipinjam, nggak boleh motor yang lain yang dikembalikan. Ya, meskipun nilainya sama, itu nggak boleh, harus dikembalikan yang tadi diambil. Maka kalau pinjam duit, Pak, pinjam uangnya, itu uang diberikan ke kita, kertasnya itu jangan kita kembalikan kertas itu juga. Tidak boleh diganti dengan kertas yang lain. Jadi mungkin bisa pinjam untuk menunjukkan ke orang, ini loh uang 10.000 yang baru hari ini seperti ini. Teman-teman kita, lah gitu loh. Jadi ada, saya misalnya ingin mensosialisasikan bentuk uang baru. Ada teman yang membawa uang baru, Pak, pinjam uangnya. Saya katakan pinjam uangnya, kemudian saya perlihatkan pada yang lain. Ini loh Bapak Ibu, contoh sekarang uang yang baru. Setelah saya sampaikan, saya sosialisasikan, juga uang saya kembalikan ke yang lain. Itu namanya pinjam. Ya. Tapi kalau hutang itu yang kita kembalikan itu ada nilainya. Bendanya sudah hilang. Bendanya itu sudah hilang, tapi nilainya tetap ada. Yang kita kembalikan adalah nilainya. Maka kalau saya pinjam uang ke panjenengan, uang itu saya pakai untuk membeli macam-macam gitu ya. Yang kertas yang saya ambil tadi itu sudah hilang, tak kemana, nggak tahu. Tapi nilai yang saya kembalikan itu tetap
utuh. Saya pinjam 1 juta, saya kembalikan dengan nilai 1 juta, tapi uangnya bukan kertas yang tadi saya ambil. Itu namanya utang. Itu utang. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan misalnya butuh roti, teman punya roti, itu pinjam roti apa utang roti? Kalau roti itu dimakan oleh anak kita, itu namanya utang. Dikembalikan dengan nilai yang sama meskipun bukan roti yang tadi di. Nah, maka kalau utang piutang itu namanya hartanya istihlaki istilahnya, harta yang habis pakai. Kalau harta yang habis pakai itu anggapnya tidak boleh pinjam, itu utang. Tapi kalau barang yang nggak habis pakai itu bisa pinjam. Motor itu kan tidak habis pakai, Pak, maka motor itu pinjam, bukan utang. Ya, tapi kalau habis pakai, dipakai kemana-mana itu rusak, habis, nah itu namanya utang. Uang itu sebetulnya tidak rusak, cuma dia hilang ke kemana gitu, ya, nggak bisa dikendalikan lagi, maka namanya utang. Maka di bank itu namanya utang piutang. Dalam agama juga begitu, ya. Kata Rasulullah, ketika orang meninggal, apakah dia meninggalkan utang? Bukan meninggalkan pinjaman. Ya. Apakah dia meninggalkan utang? Gitu. Ya, cuma kadang-kadang kita sehari-hari disamakan, misalnya di bank itu pinjam uang gitu kan, pinjam, malah koperasi simpan pinjam. Mestinya koperasi simpan utang, nanti benar gitu Pak. Ya. Ya, kalau bahasa Arabnya dain namanya, dain itu utang. Kalau pinjam namanya i'arah, ariyah itu pinjam. Tapi kalau utang itu dain atau qard. Nah, makanya kita membahasnya qardnya, ya. Nah, jadi bedanya qard dengan infak sedekah apa? Kalau qard itu hanya yang diberikan manfaatnya, kepemilikan bendanya tetap kepada yang tadi, ya, yang punya awal gitu. Nah, kemudian diberikan tidak dibatasi jumlah tertentu, diberikan manfaatnya kepada para mu'afa, ya. Tidak ada mustahiknya, kepada siapapun bisa. Ya, orang kaya pun bisa, Pak. Ya, kebetulan dia uang tunainya nggak ada. Uangnya banyak tapi deposito semua, jatuh temponya seminggu yang akan datang, padahal butuh hari ini. Akhirnya apa? Utang ke kita gitu kan. Padahal orang kaya banget itu, cuma nggak bisa ngambil uangnya hari ini. Ya, belum jatuh tempo depositonya. Gitu. Nah, sedangkan sifat kepemilikan harta itu tidak berpindah, ya. Jadi kepemilikan qard itu tidak berpindah. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan mau, ya, kalau zakat itu kan kadang-kadang orang berat. Zakat itu karena memang lepas hartanya, lepas kan gitu ya. Dan itu memang orang kaya, betul Pak, yang zakat itu. Tapi sebetulnya kita bisa membantu kaum du'afa itu lewat qard itu bisa. Misalnya apa? Misalnya panjenengan masing-masing satu orang saja 1 juta rupiah. Masing-masing satu orang itu mengqardkan dananya 1 juta rupiah. Jamaah ini misalnya ada 50 orang, maksudnya berapa? 5 juta rupiah. Terus kemudian lewat bank, karena tidak boleh kalau langsung itu kan tidak boleh ya, menghimpun dana masyarakat itu kan tidak boleh ya, gitu. Harus lewat bank. Nanti masyarakat di sini boleh meminjam, ya, di bank itu, ya, boleh minjam tapi tanpa ada bunga, tanpa ada tambahan, itu bisa sebetulnya. Ya, tapi kalau ingin tidak lewat bank dikelola oleh ini yang membuat, tapi ya jangan sampai ketahuan. Karena memang kita tidak boleh menghimpun dana masyarakat kan tidak boleh, kecuali yayasan kan. Nah, dalam bentuk yayasan bisa, kalau itu bisa. Kalau individu itu tidak boleh. Nanti dikira apa? Pungli, Pak. Ya, itu bagus itu dihutangkan, nanti kemudian dikembalikan seadanya, sebesar modal yang tadi di ini kan di apa? Ya. Bisa juga qard ini diinvestasikan Bapak Ibu, diproduktifkan. Kalau panjenengan mungkin susah untuk mengatur itu gampang. Uang 50 juta tadi didepositokan di bank. Didepositokan misalnya per bulan dapat berapa. Nah, bagi hasil dari bank syariah itu kemudian dibagikan kepada masyarakat. Itu baru 50 juta. Bayangkan jika dana qard itu ada misalnya 100 juta atau 200 juta. Ya, abadi itu didepositokan setiap bulan, itu kan dapat bagi hasil. Nah, bagi hasilnya itu kemudian disedekahkan. Nah,
Itu bagus banget kalau mengelola itu. Kalau zakatnya kan habis. Nah, kalau ini enggak, ini qard. Kalau suatu waktu panjenengan nanti pas butuh duit, boleh diambil yang qardnya tadi. Ini pas butuh duit ini, diambil. Nanti mungkin satu saat ada uang lebih lagi, kemudian ikut lagi, gitu. Ini nanti membedakan dengan wakaf. Kalau wakaf tidak boleh diambil lagi. Kalau qard masih bisa diambil. Ini sebetulnya strategis ini qard ini, cuman kan orang jarang-jarang mau mengelola yang seperti ini. Sebetulnya gampang Pak. Tinggal dihimpun aja dana, terus kemudian dimasukkan di deposito ke bank syariah. Ya udah setiap bulan itu dapat bagi hasil, tinggal dibagikan saja. Hasilnya dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu di sekitar Al-Fajr. Kira-kira untuk kelasnya Al-Fajr, ya, Al-Fajr Fajar Indah, itu kira-kira ngumpulin 100 juta itu susah nggak? Artinya kalau orang 1 juta saja kan, dan sekian orang begitu, ya. Bahkan ada yang mungkin 1 orang bisa 5 juta berani itu, karena uangnya nggak lepas Pak, ya. Jadi uangnya itu nggak hilang, itu jadi milik dia, cuma dia melepaskan hak manfaat. Beda dengan wakaf. Kalau wakaf itu lepas hak miliknya. Kalau zakat lepas, sedekah lepas, infak lepas. Kalau ini tidak lepas Pak. Kita hanya melepaskan hak manfaatnya saja. Hak manfaatnya dilepaskan. Maka jangan punya uang, apalagi satu orang misalnya itu 10 juta, satu orang 10 juta, itu luar biasa itu. Tapi ada catatannya nanti, harus ada catatannya. Jadi dari uang ini si A sekian, si B sekian. Ketika dia butuh dia boleh ambil. Ketika dia butuh dia boleh ambil. Ini amal jariah luar biasa itu. Ya, itu nggak terasa amal jariahnya itu. Jadi setiap bulan, ya itu bisa membantu sekolah, bantu masyarakat yang sakit. Ya misalnya ada yang sakit, dari warga Al-Fajr, ada dari situ. Ya, dari bagi hasil bulan ini diberikan untuk ya itu bisa banyak Pak itu. Penjelasan nggak perlu lagi iuran bulanan, iuran untuk ini, nggak perlu lagi, ambil aja dari itu semua. Ya, dari bagi hasil. Kalau Ustaz disambungkan sedikit, di yayasan ini dana yang masuk itu baru kepada pembagian zakat untuk mustahik saja. Jadi yang produktif, yang masih kaya ini masih dalam program. Karena yang masih dipakai kebanyakan untuk bisa bilang zakat mal di dalam hati ini. Jadi itu aja. Jadi yang berjalan yang tingkatan produktif, tuntun ini masih belum. Insya Allah. Dan insya Ya. Mungkin selama ini kita belum tahu jalannya Pak. Ya, artinya belum tahu jalan menuju ke sana gitu. Tapi ternyata kalau kita tahu ini bagus juga ini yang produktif ini. Ya, cuman kalau zakat jangan dikelola seperti yang ini, ya. Jangan sampai uang zakat kemudian diinvestasikan, itu jangan. Ya, karena zakat itu harus pindah hak milik. Nah, yang model tadi ini ada qard, ya, qard. Nah, nanti bedanya dengan wakaf, ya, ada bedanya dengan wakaf nanti. Nah, sekarang kita bahas tentang wakaf. Nanti akan terlihat bedanya wakaf dan qard. Kalau wakaf itu adalah anjuran mengeluarkan harta yang bisa bermanfaat dan bertahan lama. Nah, ini ada khusus, ya. Wakaf itu benda yang bermanfaat dan tahan lama. Gitu. Tidak harus setelah mencapai jumlah tertentu, sama ini tidak harus pada waktu tertentu, tidak dibatasi jumlah tertentu, diberikan manfaatnya kepada kepentingan umum. Jadi wakaf itu mirip dengan mirip dengan infak, itu untuk kepentingan umum. Tidak bisa kita wakaf kepada individu, itu tidak bisa. Ini tawakaf untuk si A, itu nggak bisa, ya. Tapi ini untuk umum. Kepemilikan harta wakaf itu berbeda kepada pengguna wakaf atau Allah. Ini memang ada khilafiyah ini, ya. Tetapi otoritas mengatakan wakaf itu menjadi milik Allah. Jadi harta wakaf itu si wakif sudah melepaskan hak miliknya, tapi tidak berpindah kepada mustahik. Wakaf tidak, ya. Mustahik itu hanya memiliki manfaatnya saja. Tapi benda ini milik siapa? Ini milik Allah. Ya, milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Itu menjadi milik Allah. Harus dikelola oleh nazir namanya. Ya, dikelola oleh nazir. Nah, ini Bapak Ibu. Nazir bisa berbentuk yayasan. Ya, bisa. Nazir sebagai yayasan itu bisa. Ya, dia yang mengelola, itu. Nah, pengelolaan dana wakaf ini juga bisa konsumtif.
Contoh dana zakat yang bisa dikelola secara konsumtif. Kita sudah paham dari konsumtif itu langsung dipakai. Nah, yang pertama misalnya wakaf benda. Benda itu bisa bergerak, bisa tidak bergerak. Seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, tanah untuk kuburan, kemudian sekolah atau masjid. Ini yang langsung digunakan secara gratis, Pak. Jadi sekolah gratis, rumah sakit gratis, semuanya gratis. Itu namanya konsumtif. Nanti tidak mengambil keuntungan, hanya gratis, semuanya gratis. Itu namanya konsumtif. Nah, atau bisa juga wakaf itu wakaf melalui uang, tapi sifatnya konsumtif. Apa itu? Menyerahkan dalam bentuk uang, terus kemudian diberikan tanah untuk membangun masjid, atau menyerahkan uang tapi untuk membangun masjid. Itu namanya melalui uang, tetapi konsumtif, tidak menghasilkan. Ya. Atau wakaf uang tunai nanti kemudian dipinjamkan, ya, dihutangkan kepada orang oleh nazir, dihutangkan pada mu'afah, nanti dikembalikan lagi ke nazir. Jadi bisa memanfaatkan, ya, tetapi kemudian uangnya dikembalikan lagi. Itu namanya konsumtif, ya, wakaf konsumtif. Nah, sekarang ada namanya wakaf produktif juga. Ya, sama dengan zakat, ada zakat konsumtif, produktif. Nah, kalau wakaf produktif bentuknya apa? Sama, yang pertama benda bergerak, tapi ini dikelola. Ya, dikelola. Misalnya lahan pertanian. Jadi orang wakaf tanah, tapi tanah kemudian dikelola untuk lahan pertanian, sehingga kemudian menghasilkan. Atau tanahnya nggak menghasilkan, bisa disewa untuk apa? Dibikin lapangan futsal, gitu kan? Kalau nggak menghasilkan, misalnya di tanah apa nggak bisa tumbuh apa-apa, ya dibikin aja sebagai lapangan futsal, lapangan badminton, atau tempat parkiran umum begitu, disewakan. Nah, nanti hasilnya itu nanti dibagikan kepada para du'afa, hasil sewa itu. Nah, itu kalau wakafnya berupa benda. Nah, bisa juga, ya, masyarakat itu karena tidak ada mewakafkan tanah, tapi membeli tanah dari uang wakaf. Jadi minta masing-masing, ayo wakaf melalui uang untuk kita berikan tanah. Nanti tanah itu mau kita sewakan untuk parkiran misalnya, disewakan untuk lapangan apa begitu. Nah, tapi untuk membeli itu ngumpul dana dari masyarakat 1 meter sekian misalnya gitu. Nah, dia wakafnya dengan uang, tapi nanti uang itu digunakan membeli tanah, ya. Atau masjid misalnya mengumpulkan wakaf uang, kemudian diberikan kursi, nanti disewakan kalau ada yang punya hajat di daerah ini, itu bisa nyewa kursi masjid. Nah, gitu, itu disewa. Nah, kursi itu ada kursi wakaf, dibeli dari uang yang dikumpulkan secara langsung uang, tapi uang itu dibelikan kursi. Nah, kursi itu disewakan. Itu bisa juga dikatakan wakaf produktif, tapi melalui uang. Gitu. Nah, ada lagi yang spesifik zakat produktif, itu adalah namanya wakaf dan zakat, ya. Wakaf uang, ini beda, Pak. Wakaf dengan uang wakaf uang itu beda. Kalau wakaf dengan uang ini sebagai perantara untuk membeli benda wakaf. Tapi kalau wakaf uang adalah uang itu sendiri yang menjadi benda wakafnya. Ya, uang itu sendiri. Caranya apa? Uang itu diinvestasikan ke bank syariah. Seperti tadi kita katakan qard, persis seperti qard tadi. Cuma bedanya apa? Kalau qard itu modal ini bisa diambil lagi. Kalau qard tadi bisa diambil. Tapi kalau wakaf ini nggak boleh diambil, Pak. Wakaf sudah dilepaskan. Ya, jadi katakanlah tadi satu orang 1 juta mewakafkan, wakaf tunai, wakaf uang satu orang 1 juta, terkumpul 100 juta, diinvestasikan ke bank syariah, kemudian setiap bulan dapat bagi hasil. Nah, bagi hasilnya itu kemudian dibagikan kepada du'afa di sekitar ini. Nah, kalau dia dari harta wakaf, berarti yang mengeluarkan dana itu nggak boleh lagi mengambil. Itu namanya wakaf. Tapi kalau yang mengeluarkan modal itu boleh mengambil kembali, itu namanya qard. Monggo dengan pilih yang mana gitu. Ya, kalau mengumpulkan dana banyak biasanya kan lebih mudah, karena orang ini kan uang nganggur, Pak. Uang nganggur mau depositokan adalah cuma berapa, mendingan deposito akhirat aja deh, kan gitu. Nah, jadi qard itu namanya deposito akhirat itu. Artinya uangnya masih tetap kembali, tapi dapat pahala. Tidak dapat uang tapi dapat pahala. Tapi kalau wakaf uangnya nggak kembali. Uangnya nggak kembali. Ya, gitu. Nah, ini mungkin berat.
Kalau wakaf tunai itu untuk jumlah yang besar mungkin agak berat, orang mikir karena ini lepas kepemilikan. Tapi kalau qard, orang kan berpikir, saya lagi punya uang anggur nih, ya, ketimbang apa, cuma dapat berapa di bank itu kan, mendingan di deposito akhirat aja dalam bentuk qard gitu, ya. Deposito hasilnya dibagikan pada tumpah. Nah ini qard itu lebih memungkinkan untuk mengumpul dana yang banyak, karena orang nggak keberatan kenapa uangnya nggak hilang gitu, uangnya nggak hilang. Ya, ketika butuh dia bisa mengambil lagi. Tanpa jaminan, ya? Tanpa jaminan. Enggak, maka kita invest. Kan kita investasi, ya? Yang utang. Enggak ada tambah, itu kita berikan. Jadi kita investasikan ke bank syariah. Nanti kan setiap bulan deposito ya, deposito syariah. Kemudian setiap bulan kan dapat bagi hasil. Nah, bagi hasilnya itu kemudian dibagikan. Cuma tadi ada catatan penting tadi. Jadi dari uang yang didepositokan itu dari Pak A sekian, Pak B sekian. Ini jadi atas syirkah gitu. Syirkah. Nah, itu catatannya harus jelas dari panitianya. Jadi dari panitia yang bertanggung jawab mengelola itu. Katakanlah misalnya yayasan ya. Nah, yayasan punya catatan dari uang 100 juta itu si A sekian, B sekian, C sekian, D sekian. Kemudian digabungkan semuanya itu kemudian diinvestasikan ke bank syariah. Setiap bulan dapat bagi hasil, diambil bagi hasilnya dibagikan kepada masyarakat. Jadi setiap bulan nggak perlu lagi ngumpulin uang, Pak. Setiap bulan kita nggak perlu lagi narik uang untuk membantu apa. Tinggal bagi hasilnya yang kita ambil. Bagi hasil diambil dibagikan setiap tahun, bagi hasil dibagikan ya kepada apa. Itu kalau saat ini terkumpul 1 miliar, 1 miliar deposito ke BPRS itu berapa, setara dengan ekuivalensinya berapa Pak Budi? Hampir 6% ya. Itu apa? Kesetaraannya dengan apa bank konvensional itu 6% loh Pak. BPRS itu bank pembiayaan rakyat syariah 1 miliar 6%-nya berapa? Ya 60 juta. Itu per tahun atau per bulan Pak Budi? Per tahun ya. Ya. Enggak, kalau ini nggak bayar zakat, kenapa? Karena kan harta kita kan tidak sampai zakat, Pak. Itu kan total, kan zakat itu kan per orang. Itu kan per orang itu. Yang dana yang itu. Nah, kalau deposito tadi itu sudah kalau zakat jumlahnya. Tidak. Itu bayar zakat. Kalau deposito itu misalnya per orang ya, per orang dia mendepositokan 100 juta. Pak Yunani 1 juta, itu kena zakat. Ya, karena kan 100 juta mencapai nisab gitu. Nah, tapi kalau di bawah itu tidak kena zakat. Di bawah 85 juta, 86% itu. Ini luar biasa loh Pak, dengan bisa kumpul 1 miliar itu dengan call itu setiap tahun bisa membantu berapa tadi 60 juta. 60 juta per bulan berapa? 5 juta. Loh, coba bayangkan. Per bulan bisa membantu masyarakat 5 juta. Apa nggak besar itu? Dan dana 1 miliar itu utuh. Ini luar biasa bisa membantu apa sebetulnya. Kalau mau ya. Kalau mau. Nanti pas butuh kita ambil. Nah, itu namanya call di situ. Nah, jadi ada keunggulan wakaf tunai itu. Keunggulannya apa? Ya, wakaf uang atau wakaf melalui uang itu adalah jumlahnya bisa bervariasi ya, sehingga seseorang memiliki dana terbatas juga bisa untuk wakaf. Kan enak. Jadi kalau wakaf benda tanah itu kan dia harus kita punya tanah banyak dulu, Pak. Kalau bukan kuat tanah kan ya nggak bisa wakaf tanah. Tapi kalau wakaf dengan uang kan gampang. Kita punya uang 1 juta bisa wakaf. Cuman wakaf tanah 1 meter 1 juta kan dapat 1 meter lumayan Pak. Tapi kalau wakaf tanah 1 meter itu kan dia untuk apa? Kan susah. Tapi kalau membeli tanah sekian meter, tapi di situ si A 1 meter, B 1 meter, C 1 meter itu kan bisa membentuk sebuah tanah wakaf yang produktif. Gitu. Nah maka kalau dari wakaf tunai itu di situ, seberapa pun kita punya uang kita bisa wakaf. Oke, saya kira itu Bapak Ibu pembahasan kita kaitannya dengan wakaf konsumtif dan produktif dan qard dan seterusnya. Oke, monggo Bapak. Mau tanya kalau kita sedekah apakah sama dengan sedekah? Iya sama Pak. Itu bahasa Indonesia sedekah menjadi sedekah.
Itu hanya ukur mudah saja. Yang benar itu sedekah gitu. Tapi kadang sedekah gitu kan. Sama apa? Barokah menjadi berkah. Atas berkat rahmat Allah sebetulnya atas barokah. Cuman barokah itu rasanya kok gimana gitu. Wakaf jadi wakaf. Sobat jadi sabar. Padahal yang benar itu sobat. Itu sob. Ya. Digabung dengan jariah. Apa? Jariah. Nah, kalau dikaitkan dengan jariah, itu dia mengalir. Maka sedekah jariah itu maksudnya adalah wakaf. Ya, jadi yang kita maka berbu adama in qata'a amalu ila min salasin itu. Kalau seseorang meninggal, putus amalnya kecuali 3 hal. Nah, sedekah jariyah ini sedekah dalam pengertian umum, bukan dalam pengertian khusus yang kita sampaikan. Ya, sedekah dalam pengertian umum itu adalah memberikan kebaikan. Sehingga senyum pun dikatakan sedekah, kan gitu kan? Itu sedekah dalam pengertian umum. Semua kebaikan yang kita berikan itu adalah sedekah. Nah, sedekah jariyah ini adalah kebaikan yang manfaatnya mengalir. Kebaikan yang manfaatnya mengalir. Apa itu? Itu maksud adalah wakaf. Jadi sedekah jariyah itu makna wakaf. Ya. Bukan sedekah yang khusus kita bahas tadi. Ini sedekah dalam konteks umum. Semua kebaikan wujud dari keimanan kita itu namanya sedekah. Sehingga kata Rasulullah menyingkirkan juri dari jalan itu sedekah. Ya kan? Senyum sedekah. Nah, itu sedekah dalam pengertian kebaikan yang kita berikan kepada orang, itu namanya sedekah. Tapi kalau sedekah kita bahas tadi itu sedekah dalam pengertian khusus, yaitu memberikan benda berbentuk benda ya kepada orang tertentu. Jadi sedekah jariyah itu adalah dalam bentuk umum, dan bahkan zakat juga menggunakan sedekah juga istilahnya. Inama sedekah lil fuqara wal masakin dan seterusnya sedekah itu. Sesungguhnya sedekah yang masuk zakat itu adalah untuk asnaf yang 8 itu. Fuqara, masakin dan seterusnya. Itu sedekah dalam pengertian umum. Jadi memang kita juga harus jeli ini sedekah dalam pengertian apa gitu. Sama Pak, muamalah juga begitu. Ketika mengatakan muamalah itu ada muamalah dalam pengertian umum, ada dalam pengertian khusus. Muamalah dalam pengertian umum semua yang berkaitan dengan hablum minanas namanya muamalah. Pernikahan dia muamalah, ya masalah politik dia muamalah, semua. Tapi ada muamalah secara khusus, yaitu hubungan dengan keharta bendaan. Nah, itu muamalah dalam pengertian khusus itu. Jadi memang ada istilah-istilah yang ada pengertian umum, ada pengertian khusus. Terus kita bedakan konteksnya, nanti konteksnya konteks apa? Konteks dalam pengertian umum atau dalam pengertian khusus. Nah, monggo Bapak Ibu nanti tidak lanjuti ini. Apa mau zakatnya yang diproduktifkan, apa qofnya yang mau diproduktifkan, atau wakafnya yang mau produktifkan. Tapi saya kira ini kita semangat ke produktif lah. Ya. Karena kalau konsumtif itu habis gitu aja. Habis. Tapi produktif itu memang awalnya berat, tapi setelah itu berjalan dengan sendirinya. Itu awalnya memang berat gitu. Kita mengumpulkan banyak begitu, tapi setelah itu selesai, tinggal nunggu hasilnya saja. Hasilnya dibagi, hasil dibagi. Ya. Itu kan kayak anak orang kaya, kalau kuliah itu kan begitu kan. Kuliahnya dikasih aja di rekeningnya itu sekian miliar, kemudian orang tua sudah tak kirim lagi per bulan, Pak. Jadi biaya sekolah anaknya itu dari deposito uang itu 1 miliar, udah di rekeningnya 1 miliar, udah selama kuliah ambil dia dari situ, dari bagi hasilnya itu dari deposito itu per bulan. Lumayan kan, per bulan berapa tadi Pak? Per bulannya 5 juta, kan sudah untuk kelas mahasiswa kan 5 juta per bulan kan cukup Pak? Lebih dari cukup gitu. Mewah banget, satu bulan 5 juta, orang tuanya tak kirim lagi kan. Tapi coba kalau dikirim per bulan sekian habis itu uangnya. Kali ini kan uangnya nggak habis, uangnya cukup 1 miliar itu. Nah itu kita kerjakan untuk apa masyarakat. Saya kira bagus itu. Yang memulai dari tahap bertahap apa dan dilaksanakan. Ini mau bertanya Ustaz. Ya, banyak kesatuan jangan hal, satu kesatuan volume total. Itu kan dibagi kepada yang ada lah, yang misalnya kepada orang rumah sakit untuk konsumtif lah. Apakah yang bisa tanyakan ini sekarang ini yayasan ini hanya konsumtif? Apakah ada ketentuan dalam satu kesatuan berapapun jumlahnya Jakarta itu sekian bagian untuk produktif, ini bukan dulu bagian untuk konsumtif. Apa kebijaksanaan dari institusi aja dari ambil? Apa ada ketentuan? Bapak harus perhatikan juga produktifnya. Terima kasih.
Ya, jadi tidak ada ketentuan kalau kita ingin membagi tadi mana yang konsumtif mana produktif, tidak ada ketentuan. Nah, itu tergantung kebutuhan di tempat. Ya, jadi kalau memang kondisi masyarakat di situ memang sangat butuh yang konsumtif, banyak yang tidak mampu membayar sekolah anak, ya, banyak yang kemudian tidak punya susah memberikan makan, itu larinya ke konsumtif saja. Jadi tergantung kondisi, ya, tergantung kondisi. Tetapi kalau yang konsumtif itu tidak begitu banyak, sementara dana zakat terkumpul banyak, nah maka kita ambil yang konsumtif untuk memenuhi yang tadi dibutuh, masih sisa. Nah, sisa itu larinya ke produktif. Nah, tadi penuh dulu yang konsumtif dulu. Karena konsumtif itu adalah namanya dururiyah namanya. Dururiyah itu yang dorot. Nah, dururiyah. Yang produktif ini namanya hajiyah dan tahsiniyah. Jadi dahulukan yang dururiyah dulu, konsumtif itu. Ya, karena menyangkut nyawa, Pak. Nyawa, pendidikan. Nah, kalau sana sudah terpenuhi, terus kemudian masih ada sisa, nah sisa ini boleh kita masukkan ke produktif, zakat produktif gitu. Insya Allah begitu, tidak ada ketentuan, ya, tidak ada ketentuan harus sekian persen konsumtif, itu tergantung kebutuhan di masyarakat. Gitu. Yang jelas dahulukan konsumtif dari produktif, ya, dahulukan konsumtif. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu itu melihat di TV Pak Ganjar Pranowo, Bapak Gubernur kita, itu nanya anak-anak SD dan SMP, apakah kamu masih bayar sekolah? Bayar Pak. Loh, padahal menurut pemerintah kan sudah dibebaskan SD dan SMP. Nah, kepala sekolahnya mungkin waktu itu tetap gurunya, loh itu infak Pak, nggak boleh di kantin Pak. Kalau orang bayar ya orang bayar. Nah, infak seperti ini hukumnya gimana? Iya, kalau memang itu infak, ya pengelolaannya ya harus untuk kepentingan umum. Ya. Tapi infak itu kan ada infak wajib, infak itu sukarela. Ya, sukarela. Infak itu sifatnya sukarela. Kalau nanti infak itu menjadi wajib, namanya pungli. Karena pungli itu kan harus. Kalau infak itu kan, ayo siapa yang mau, itu namanya infak. Ya, jadi kalau terminologi infak itu sunnah hukumnya. Infak sunnah, sedekah sunnah, wakaf sunnah. Kalau zakat wajib. Nah, itu. Jadi kalau kita larikan ke sana begitu, oh ini infak, kenapa diwajibkan? Jadi salah Pak. Ini infak wajib, mana ada infak wajib? Tidak ada infak wajib. Nama infak itu ya seikhlasnya gitu. Tapi kalau infak wajib itu namanya iuran. Infak wajib namanya iuran Pak. Kalau iuran itu ya wajib semua anggota. Ya. Terus kayak koperasi juga ada iuran wajib kan gitu kan. Iuran wajib. Jadi tidak apa-apa, infak itu tidak apa-apa, ini infak Pak, tapi jangan semua boleh begitu, siapa yang mau aja infak kok tidak ada masalah gitu. Nanti kepentingannya untuk kepentingan umum gitu. Untuk kepentingan umum. Tapi mungkin kurang Pak. Jadi kalau nggak ada tarikat itu ini kurang untuk kebutuhan yang lain. Gimana sampai Pak? Nah, sampai ya, sementara itu dulu. Ya, pelan-pelan. Oh, oke, buka basic. Ini tadi kan disebut terkait dengan order. Oh iya. Pidana. Oke. Ketika jamaah peserta wajib ini, misalkan saya punya uang 10 juta misalkan, Ya. dan kalau saya sumbangkan satu sampaikan 5 juta ke KOR. Ya. Apakah sisa dari uang yang saya berikan ke KOR itu saya masih punya kewajiban untuk membayar zakat? Iya. Jadi zakat itu kan milik kita, ya. Jangankan KOR yang sifatnya hanya manfaat, piutang kita ke orang lain itu tetap kita zakatkan. Ya. Loh, kita kan tidak menikmati hasilnya gitu kan, tapi itu milik kita. Jadi piutang itu terkena zakat. Kita punya piutang terkena zakat, kita deposito terkena zakat. Tapi ini digabungkan dengan seluruh harta. Itu dengan seluruh harta. Misalnya PDI punya tabungan deposito sekian, tabungan KOR-nya sekian, itu nanti tetap kena zakat. Karena apa? Karena yang di KOR tadi kan sudah ada pahala tersendiri. Ada pahala tersendiri diberikan. Jadi tidak berarti ini kan sudah sastra korporat itu kena zakat lebih. Nah itu enggak, zakat tersendiri. Kalau itu kena zakat nanti ya
nggak dapat pahala tapi yang itunya. Apa yang hasil dibagikan ke orang jadi nggak dapat pahala kan? Gitu. Jadi memang itu pengorbanan kita. Pengorbanan kita melepaskan manfaat. Namanya melepaskan manfaat. Ya nanti tinggal insya Allah hitung-hitungan kalau memang uangnya banyak saya kira bagi hasil yang lain. Jadi jangan dikorban semua lah. Kalau dikorban semua nanti kan untuk bayar zakatnya nggak ada. Jadi sisakan juga dana deposito untuk membayar zakat, ya, bayar zakatnya. Gitu. Maka dana itu jangan dibiarkan saja begitu, harus dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan itu nanti habis dimakan zakat, habis dimakan zakat. Tapi didepositokan, insya Allah nanti hasil depositonya itu bisa untuk membayar zakatnya. Gitu. Ya harus hitung-hitungan itu. Yang dikorban berapa? Karena dikorban itu untuk kena zakat masalahnya. Digabung dengan semua hal yang lain. Dia nanti Bapak Ibu ya. Oh masih. Masih. Mulai dengan Pak. Tetangga saya itu nyanyian Pak. Tapi tidak semua, sebagian. Berapa sih belum bilang? Banyak itu Pak. Mendekati 2000. Sisanya itu rencana itu mengajak jalan. Apa rencananya? Yang Sisanya berapa 3.000. Itu diajak supaya saudara-saudara yang berminat itu silakan bersama-sama ikut makan. Itu dikapin jadi itu. Agar bisa bareng itu bersama-sama maksudnya. Itu yang 3.000 itu semoga bisa cepat laku. Nanti silakan semua gitu. Ya, jadi kurang lebih 5.000 kurang itu mau bawa semua. Itu maka saya itu mengajak mari kita makan. Ya. Kan itu baik Pak. Ya. Belum koyor. Ya. Ya, ada hidup kita itu boleh tiket tempat itu boleh beli. Ya. Ya. Kita sudah bulan masih lain. Dan belinya itu dulunya satu Pak. Ya. Satunya itu kan perlu ya cuci itu. Ya. Nah, pertanyaan ini bagaimana supaya pasta bumbu itu bisa lancar. Jadi mohon nasihat. Terima kasih. Luar biasa itu Pak. Punya 5.000, 2.000-nya sudah diwakafkan sama dirinya. Ini ada 3.000 lagi. Ayo siapa yang mau membeli untuk diwakafkan? Kan gitu kan? Ya. Membeli tapi nanti untuk diwakafkan. Yang 3.000 itu kita katakan aja adalah wakaf dengan uang tadi. Itu namanya wakaf dengan uang. Jadi dia menawarkan ini mau diwakafkan, ayo siapa mau beli? Jadi gitu. Tapi setelah dibeli harus nanti diwakafkan gitu. Itu luar biasa. Gimana mensosialisasikannya? Saya kira itu memang perlu kajian tentang wakaf, ya manfaat wakaf itu. Nah, kalau kita hari ini kan kita tidak bicara tentang manfaat wakaf, kita hanya bicara ilmunya, teorinya. Tapi kalau kita bicara tentang manfaat wakaf itu luar biasa, ya. Karena usia kita kan terbatas. Usia kita terbatas. Kita hanya bisa beramal berapa tahun kepada hidup ini. Tetapi dengan wakaf kita bisa beramal seolah-olah beramal sampai hari kiamat. Ya kan? Wakaf itu beramal sampai hari kiamat. Yang kita nggak tahu kiamat itu berapa puluh tahun, ratusan tahun, jutaan tahun yang kadang kita nggak tahu. Orang kata kiamat sudah dekat. Dekatnya itu berapa gitu? Ya sampai yang tahu. Zaman Rasulullah juga sudah dekat kiamat. Tapi sampai sekarang berapa puluh tahun dan ratusan tahun gitu. Nah dengan wakaf itu meskipun kita sudah tidak beramal, tapi kita masih tetap mendapatkan pahala. Kalau kita hanya berharap Allah ketika hidup, hanya berapa lama sih waktu hidup? Paling 60 tahun, 70 tahun sudah nggak bisa beramal lagi kan? Ya. Tapi kalau dia wakaf sampai hari kiamat, ya. Kalau wakaf kan beramal sampai hari kiamat. Nah saya kira ini yang mungkin kita sosialisasikan kepada masyarakat pentingnya wakaf itu, pentingnya wakaf itu selama lamanya. Kalau qard itu hanya sampai kita hidup, kan sampai kita hidup, mati nanti diambil gitu. Tapi kalau wakaf sama-sama ila yaumil qiyamah. Ya. Maka ini perlu kita sosialisasikan ya manfaat dari wakaf itu. Nah, kalau tadi kita nggak bicara dalam konteks itunya, kita hanya konteks pengelolaannya, teorinya, kita bahas tentang teorinya. Nah, jadi perlu ada kajian tertentu kaitannya dengan manfaat dari wakaf itu. Ya, insya Allah gitu Pak ya. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang kita kaji malam hari ini manfaat ya bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kurang salah dan khilaf. Dan mari kita tutup, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.